16 Mei 2014. Sepanjang sore hingga malam, diskotek Stadium di bilangan Taman Sari, Jakarta Barat ramai didatangi polisi. Ada penggerbekan narkoba? Bukan. Ceritanya jauh lebih menggemparkan. Ada polisi yang mati. Memang, sang polisi tak tewas di diskotek yang kondang di kalangan clubbers ibu kota ini. Nyawa sang polisi terbang saat upaya pertolongan pertama di rumah sakit Husada. Namun sebelumnya, sang polisi ditemukan tak sadarkan diri dalam diskotek. Jadi, rekan-rekan semuanya, tadi sekitar pukul 16.30, saya mendapat laporan bahwa ada anggota yang meninggal dunia di rumah sakit Husada. Diduga yang bersangkutan meninggal dunia karena overdosis. Namun demikian, untuk sebab pasti kematian, malam ini kita sedang mengambil langkah-langkah. Anggota yang bersangkutan adalah anggota Polda Sulawesi Utara. Dia bertugas di Polres Minahasa Selatan. Seorang polisi mati diindikasi lantaran overdosis. Dan berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dan keterangan observasi awal dari medis. Dari perkembangan kasusnya, terungkap sang polisi adalah Jiki Fei Gumerung. Umurnya 22 tahun, pangkatnya Bribda. Dia anggota Satuan Reserse dan Kriminal Polres Minahasa Selatan. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2011. Jenazah Bribda Jiki Fei Gumerung lantas diboyong ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Rumah duka di Kelurahan Kendis, Kecamatan Tondano Timur, sesak oleh keluarga dan juga sejawat korban. Sang ibu, Stella Rondonu, tak henti meratap. Air matanya terus tumpah. Betapa si anak lelaki kebanggaan keluarga pergi ke pusat pendidikan reserse di Megamendung, Bogor, Jawa Barat dengan gagah. Namun, pulang ke rumah tinggal nama. Bribda Jiki Fei Gumerung juga merupakan Ketua Indonesia Chapter Minahasa. Kematian tragis di saat karirnya sedang menanjak. Kematian seorang polisi lantaran overdosis di diskotek kian meneguhkan anggapan bahwa tempat hiburan malam merupakan agen peredaran narkoba. Pengelola tempat hiburan malam tak memungkiri fakta itu, meski pagi-pagi menuding pengunjung yang datanglah biang keladinya. Pasalnya, pengusaha tak berani ambil risiko jika terlibat. Salah-salah, justru tempat hiburan malam yang disegel operasinya. Dan ini juga yang lantas terjadi terhadap diskotek Stadium. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkeputusan membekukan izin operasinya secara permanen. Oh ya, di diskotek Stadium saya kira kita punya komitmen agar tempat-tempat hiburan ini bersih dari narkoba. Dan karena beberapa kali kasus terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka sudah ditetapkan dan mendapat persetujuan dari Wakil Gubernur. Diskotek Stadium dibekukan izinnya. Jadi dicabut izinnya dan sudah tidak bisa beroperasi kembali secara permanen. Di Jakarta ada puluhan tempat hiburan malam yang mengantungi izin. Kebanyakan berlokasi di Jakarta Barat. Adakah lantas razia narkoba besar-besaran bakal digencarkan demi menumpas peredaran narkoba di tempat hiburan malam? Dari dulu saya menjadi Kapolres sudah melaksanakan razia. Jadi bukan karena, kalau razia itu bukan karena ada yang meninggal dunia. Ya, Anda mungkin sudah kita pernah liris yang SK yang kemarin kita tangkap di sini 5.300 ekstasi dan 700 gram sabu kan. Hasil otopsi Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta memastikan Bribda Jiki Fei Gumerung mati lantaran overdosis narkoba jenis amfetamin dan MDMA. Bribda Jiki ternyata tak sendirian ke diskotek Stadium. Ada 3 polisi lain bersamanya. Mereka berpangkat brigadir dari Polda Sumatera Selatan. Berempat, mereka mencari hiburan malam selagi beroleh libur 4 hari.
Bribda Jiki Fai Gumerung. Cerita seorang polisi muda mati tersebab overdosis. Suparmi Ningsih bercerita sembari menahan rasa sakit. Tangan kanannya patah. Ceritanya bikin miris. Pada 28 April lalu, malam menimpa keluarganya. Bersama suaminya Sutrisno dan anaknya yang masih berumur 8 tahun, mereka bertiga menunggang sepeda motor. Di Jalan Raya Sadengan, Semboro, Jember, dari kejauhan di arah berlawanan terlihat sebuah bus. Di belakang bus, melesat kencang sebuah mobil patroli pengawalan polisi yang meraungkan sirene. Mencari aman, Sutrisno meminggirkan sepeda motornya hingga menjejak bahu jalan. Namun tak dinyana, mobil patroli polisi menyalip bus, mengambil jalur sepeda motor Sutrisno. Tak bisa dihindari, mobil polisi menyenggol sepeda motor. Ketiga penunggang sepeda motor berantakan di jalan. Dan Sutrisno naas, ia tertumbuk paling telak. Lukanya parah. Sutrisno tewas di tempat. Akan halnya si mobil polisi, tancap gas kabur. Ini cerita polisi melakukan tabrak lari. Dada, ya itu kan posisi saya diambil sama situ. Itu pakai sirine, Bu. Sirina, itu yang bikin panik. Mobilnya jenis apa itu, sedan? Sedan putih kayaknya. Ada tulisan polisi. Kata yang tahu itu Polantas gitu loh. Enggak, langsung kemana mobil patroli? Ya ke barat terus tahu memang dari sana, laju terus. Jadi tabrak lari itu, Bu ya? Tabrak lari. Nah, di belakangnya bus itu ada patroli, polisi patroli itu. Nah, dia nyalip busnya itu, nyalip, nyikat Pak Sutrisnya itu tadi. Nah, sudah terkapar, sudah. Posisi Pak Sutris sudah di pinggir ya, Pak? Udah gini, ini kalau nggak ditolong orang bilangnya udah dilindesi yang belakangnya, begitu. Terus mobil polisinya itu kabur? Kabur. Saat dikonfirmasi, Kasat Lantas Polres Jember AKP Amal tak menampik kemungkinan adanya kejadian tersebut. Namun polisi masih menelusuri identitas pengendara mobil patroli polisi. Jadi sesaat setelah kami menerima laporan ada kecelakaan yang diduga melibatkan kendaraan dinas di jajaran Satlantas Polres Jember, kita langsung apelkan dan saya ngecek sendiri. Unitnya lengkap, kurang lebih waktu yang sama. Jadi pada saat menerima laporan kita langsung apelkan, dan juga memang unit-unit patrol kita tidak ada yang boleh keluar karena kita persiapan mengumpulkan personil untuk razia dan lalu. Di Semarang, Jawa Tengah, cerita celah polisi kita lain lagi. Agustus 2007, Bribda Vera Baranur, seorang anggota polisi wanita yang sehari-hari bertugas sebagai staf pelatih dan pengajar Akademi Kepolisian Semarang, dilarikan ke unit gawat darurat Rumah Sakit Dr. Karyadi karena luka tembak di bagian perut. Ceritanya bermula saat korban berkunjung ke rumah kontrakan pacarnya, Bribda Asep, yang juga anggota Brimob Simongan Semarang di Banyaran, Semarang. Tiba-tiba terdengar letusan senjata api. Juga jerit tangkingan si polwan. Tak berapa lama, Bribda Vera Baranur tersungkur. Sempat ditengarai dan disebut sebagai kasus cinta segitiga. Namun, kasus penembakan ini akhirnya disebut sebagai sebuah kecelakaan. Sang polwan memang celaka, tapi sampai saat ini tak jelas siapa yang menyebabkan kecelakaan itu, pula pemantiknya. Masih di Semarang, Wakapolres Semarang, Ajun Komisaris Besar Lili Purwanto harus mengakhiri karirnya secara tragis. Alumni Akademi Polisi tahun 86 itu ditembak saat membujuk sang anak buah yang mengamuk. Aku Lilin Pinang, Lili Purwanto deh. Dipicu penolakan mutasi,
anggota Polwil Tabes Semarang, Bribtu Hance Christian, nekat menembak atasannya AKBP Lilik Purwanto, Wakapolwil Tabes Semarang. Peristiwanya terjadi di ruang Provos Polwil Tabes Semarang. Bribtu Hance yang akan dimutasi ke Polres Kendal masuk ke ruang Provos. Kedatangan Hance sebenarnya untuk mengembalikan senjata. Namun, entah bagaimana ceritanya, akhirnya terjadi keributan. Dan Hance lantas menyandra 2 orang petugas Provos, yakni Aibtu Polwan Tati dan AKP Indra yang merupakan anggota Bina Mitra Polwil Tabes Semarang. Melihat kejadian ini, seorang petugas melaporkan ke Wakapolwil Tabes AKBP Lilik Purwanto. Lilik pun bergegas ke ruang Provos. Negosiasi antara Hance dan Lilik berlangsung. Namun, tiba-tiba pistol menyala. Dan sang AKBP Wakapolwil Tabes tersungkur bergelimang darah. Peluru menembus tepat di dada, langsung menamatkan orang nomor 2 di Polwil Tabes Semarang itu. Melihat atasannya roboh, Hance yang konon pernah mengalami stres berat melarikan diri. Dikejar dan dipekuk anggota Resmob, Hance melawan. Peluru dimuntahkan demi melumpuhkan Hance si polisi penembak atasan. Setidaknya 6 tembakan diarahkan sniper dari tim Gegana Polda Jawa Tengah melalui ventilasi luar ruangan Provos ke pelaku. Bribtu Hance Christian dibidik. Sejurus kemudian, serentet peluru berdesingan menembus tubuh Bribtu Hance Christian. Sang Bribtu menyusul atasannya. Mati. Keluarga Ajun Komisaris Besar Polisi Pamuji tak sekalipun pernah menyangka sang kepala keluarga pergi secepat itu. Dia harus tewas saat bertugas, mula di tangan anak buahnya sendiri. Alfian Prasetyo mengenang bapaknya AKBP Pamuji yang menjabat Kepala Pelayanan Masyarakat Polda Metro Jaya sebagai pribadi yang hangat dan perhatian kepada keluarga. Sosok yang baik, ramah, disiplin dan juga sayang dengan keluarga. Kemudian juga beliau mendidik dan mengajarkan kami juga untuk selalu taat ibadah, bisa menjaga diri dan komitmen dalam pekerjaannya serta jujur. Kematian AKBP Pamuji karuan saja membetot perhatian publik. Sang komandan mati ditembak anak buahnya sendiri. Sebabnya, lantaran si komandan menegur si anak buah yang tak mengenakan baju seragam saat berdinas. Polda Metro Jaya lantas menetapkan Brigadir Susanto, si anak buah, sebagai tersangka penembakan. Penetapan dilakukan setelah penyidik menyigi secara ilmiah dan memeriksa saksi Aibtu D. Hasil laboratorium forensik menemukan bercak darah pada diri Brigadir Susanto sebagai bercak darah korban. Penyidik juga menemukan bekas bubuk mesiu di tangan Brigadir Susanto. Jelaga ini memang menjadi bukti kuat. Setiap pistol yang ditembakkan akan mengeluarkan sisa mesiu yang mengenai tangan penembaknya. Konon, jelaga ini tak akan terhapus dalam waktu dekat, meski dibasuh sekalipun. Sedangkan di tubuh korban tidak ditemukan adanya jelaga mesiu. Polisi pun menyimpulkan, korban AKBP Pamuji tidak bunuh diri seperti dikatakan Brigadir Susanto. Meski telah disangkakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, namun Brigadir Susanto tetap menyangkal perbuatannya menghilangkan nyawa AKBP Pamuji. Bahkan, setelah prarekonstruksi digelar Rabu malam, tersangka tetap berkukuh tiada pernah menembak dan membunuh atasannya. Namun polisi yakin dengan arah penyelidikan. Tersangka boleh saja menyangkal. Namun, hasil uji laboratorium forensik soal jejak mesiu dan bercak darah menjadi bukti kuat. Rampung prarekonstruksi Rabu malam, tersangka Brigadir Susanto ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Gerangan apa yang menyulut kalap sang brigadir saat ditegur tak berseragam? Lantas, kenapa pula pistol mesti menyala?
Motifnya untuk sementara yang berdasarkan keterangan saksi itu tidak suka ya ditegur oleh atasannya dan kemudian berbalik itu emosional menembak korban. Semula, Brigadir Susanto mengatakan korban AKBP Pamuji bunuh diri, menembak dirinya sendiri. Melihat daripada olah TKP, ya sangat kecil sekali ya kalau untuk bunuh diri ya. Itu kan dari sebelah kiri dan sebagainya. Ya, kita tentunya sudah prarekonstruksi. Ya, sudah prarekonstruksi dan kita setiap hari kita gelar secara intensif hasil-hasil yang kita temukan. Brigadir Susanto terancam jadi penghuni penjara dalam waktu panjang, pula dipecat. Oh iya, jadi setelah mereka proses hukum tentunya karena kita bagian dari Criminal Justice System, kita menyerahkan kepada kejaksaan, nanti juga di sidang. Ya setelah ada kepastian hukum inkrah, tentunya nanti ada kode etik, ya sidang kode etik. Polisi tembak polisi, bukan kali pertama terjadi. Motifnya rupa-rupa, mulai dari cinta segitiga, murka akibat ditegur, hingga salah tembak. Apapun latar belakangnya, deretan peristiwa ini tentu memalukan. Bayangkan, peluru dan senjata yang dibeli dengan uang rakyat digunakan untuk menembak, bahkan membunuh kop sendiri. Ada yang sedang diperiksa 2 orang itu bahwa terjadi cekcok. Tetapi pada saat terjadi ledakan itu, yang tahu hanyalah yang bersangkutan dengan yang meninggal. Yang temannya ini, 1 orang temannya ini tidak melihat langsung. Tapi tentu itu menjadi tugasnya penyelidik dan penyidik untuk mengungkap apa yang terjadi. Dalam kehidupan bernegara, polisi mengemban peran melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Boleh jadi, jajaran polisi kita keras menegakkannya. Namun cerita polisi mati lantaran overdosis narkoba, polisi melakukan tabrak lari dengan mobil patroli, juga polisi mati ditembak sejawat sendiri misalnya, mengganggu citra dan cita-cita institusi Korps Baju Coklat. Cerita celah. Biasanya pelakunya disebut oknum. Namun peribahasa oleh Nila setitik rusak susu sebelanga masih belum kita lupa.